Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari kelas M21.1 dengan NIM 21040750111. Di sini saya akan memaparkan mengenai meme mapping. Pada meme mapping tersebut terdapat 5 poin penting dalam model pengembangan kurikulum Wheeler. Yang pertama itu menentukan tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum dari model pembelajaran kurikulum Wheeler bersifat normatif yang mengandung filosofis atau aim, atau tujuan pembelajaran yang bersifat praktis atau goals. Sedangkan tujuan khususnya yaitu bersifat spesifik dan observable atau objektif, yaitu suatu tujuan pembelajaran yang mudah diukur ketercapaiannya. Tahap yang kedua atau poin yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman belajar di sini yaitu segala aktivitas siswa dalam interaksinya dengan lingkungan. Menentukan pengalaman belajar merupakan hal yang paling penting untuk materi-materi yang sesuai dalam proses pembelajaran. Tahap ketiga dalam pengembangan kurikulum menurut Wheeler adalah penentuan isi dan materi pelajaran. Penentuan isi dan materi pelajaran ini didasarkan atas pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik dijadikan suatu penyusunan acuan dalam materi ajar. Dan tahap yang keempat yaitu mengorganisasikan pengalaman dan bahan ajar. Langkah-langkah pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting, karena dengan pengorganisasian yang jelas akan memberikan arah bagi pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga menjadi pengalaman belajar bagi pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Hal ini bertujuan agar terjadi hubungan atau kesinambungan antara pengalaman belajar dengan materi ajar, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan naik, sehingga hasil yang diperoleh pun dapat dengan maksimal. Tahap kelima atau tahap terakhir yaitu evaluasi. Dalam proses pengembangan kurikulum ini, tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat penting. Hal itu karena proses penilaian atau evaluasi dapat memberikan informasi tentang ketercapaian daripada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi ini, maka akan dapat diketahui apakah kurikulum yang diterapkan itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Secara rinci, dapat dikatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum. Apakah karena evaluasi suatu kurikulum dapat kurikulum itu masih bisa berlaku atau harus diperbaharui atau diganti lagi. Hal itu terjadi memberikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini akan sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu direvisi, atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting untuk dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Berdasarkan dari tahap-tahap atau poin pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Wheeler, terlihat bahwa pengembangan kurikulum itu berbentuk sebuah siklus atau lingkaran, yang mana pada setiap tahapan dalam siklus tersebut membentuk suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen pengembangan yang saling berhubungan satu sama lain. Sekian pemaparan mapping terkait model pengembangan kurikulum Wheeler. Saya tutup yang ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.